Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri yang bernama Muhammad Ali Murtado dengan NIM 2055202100 dan teman saya Nur Hidayanto dengan NIM 2055202117 dan yang terakhir Muhammad Aldi Bastian dengan NIM 2055202181. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Organisasi Berkas Sekuensial. Pengertian berkas sekuensial. Organisasi berkas sekuensial adalah cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas. Dalam organisasi berkas sekuensial, pada waktu record ini dibuat, record-record direkam secara berurutan. Jadi, dalam organisasi berkas sekuensial, bukan berarti bahwa record-record tersebut disimpan dalam urutan numerik. Jika kita ingin menambahkan suatu record pada berkas sekuensial, maka record tersebut akan terletak pada akhir berkas. Organisasi berkas sekuensial dapat terdiri dari record-record yang berbeda jenis. Kemudian proses. Karena record-record dalam organisasi berkas sekuensial harus diakses secara berurutan, maka berkas sekuensial lebih sering menggunakan batch processing daripada interactive processing. Kemudian keuntungan dan keterbatasan. Adapun keuntungan utama dari teknik organisasi berkas sekuensial adalah kemampuan untuk mengakses record berikutnya secara tepat. Sedangkan keterbatasan dari organisasi berkas sekuensial sendiri adalah kita tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan. Kemudian ada pola akses. Pola akses adalah penentuan akses berdasarkan file tertentu. Selama pola akses, berkas sekuensial dapat dipasangkan dengan record-record yang sudah diurut pada berkas. Maka, waktu aksesnya sangat baik. Jadi, kita harus menentukan pola akses terlebih dahulu. Kemudian baru menentukan organisasi berkas sekuensial berdasarkan urutan yang sesuai dengan pola aksesnya. Jangan sebaliknya. Kemudian ada media penyimpanan berkas sekuensial. Berkas sekuensial dapat disimpan dalam SASD seperti magnetic tape atau pada DASD seperti magnetic disk. Salah satu alasan untuk menyimpan berkas sekuensial pada DASD adalah pada umumnya komputer dihubungkan dengan sedikit tape drive, sehingga tidak cukup untuk menunjang program aplikasi yang banyak membutuhkan berkas sekuensial. Yang selanjutnya, pembuatan berkas sekuensial. Pembuatan berkas sekuensial meliputi penulisan record-record dalam serangkaian yang diinginkan pada media penyimpanan. Pembuatan berkas transaksi sekuensial meliputi tugas-tugas pengumpulan data, perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin, kemudian pengeditan data, kemudian pemeriksaan transaksi yang ditolak, dan yang terakhir penyortiran edit data. Pembuatan berkas laporan. Pembuatan berkas laporan. Dalam pembuatan berkas laporan sekuensial dikenal 3 jenis record. Yang pertama, header record. Mencakup report header, page header, dan grow header. Dikenal sebagai informasi pengenalan atau identifying information. Yang kedua, detail record. Mencakup isi laporan yang umumnya disusun dalam kolom. Dan yang terakhir, footer record. Mencakup
report footer, page footer, dan group footer, dikenal sebagai informasi ringkasan atau summary information. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Nur Hidayanto. Kepada Mas Nur Hidayanto, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Ali. Retrieval terhadap berkas sekuensial merupakan suatu cara pengambilan suatu data dari dalam organisasi berkas sekuensial. Di sini, record pada berkas sekuensial diretrieve secara berurutan. Jadi, data yang akan ditampilkan otomatis urutannya akan sama dengan data yang diinputkan dari awal. Retrieve dari sebuah berkas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, report generation, yang kedua, inquiry. Pada umumnya, berkas sekuensial diakses dalam mode report generation. Karena record harus diakses secara berurutan, tentunya lebih efisien mengakses setiap record dari berkas tersebut. Yang kedua, inquiry dari berkas sekuensial mengalami hambatan karena organisasi berkas ini memerlukan pengaksesan secara satu persatu. Namun, ada juga inquiry yang memerlukan pengaksesan semua record dari berkas. Hit ratio. Banyaknya record yang harus diakses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dibagi dengan banyaknya record dalam berkas tersebut. Sebagai ketentuan di sini, semakin rendah hit ratio, maka tidak baik menggunakan organisasi sekuensial. Dan sebaliknya, semakin tinggi hit ratio, maka semakin baik menggunakan organisasi sekuensial. Sebagai contoh, inquiry npm 55412973 memerlukan pengaksesan record sebanyak 1 dari 100 record yang ada di dalam berkas mahasiswa. Hit ratio sama dengan 1/100 sama dengan 0,01 sama dengan 1%. Yang selanjutnya ada update terhadap berkas sekuensial. Telah kita ketahui bahwa master file berisi data yang relatif tetap, tetapi kadang-kadang kita perlu mengadakan perubahan pada berkas tersebut. Hal ini kita sebut sebagai proses update. Frekuensi di mana sebuah master file harus diupdate bergantung pada faktor-faktor tingkat perubahan data, ukuran dari master file, kebutuhan yang mendesak dari data yang sedang berjalan pada master file, dan file activity ratio. File activity ratio. Banyak record pada master file yang diupdate dibagi dengan banyaknya record pada master file. Dan yang terakhir ada berkas turunan. Selama next cycle pada proses update, new master file yang sekarang akan menjadi old master file. Menjadi banyaknya master file. Inilah yang disebut sebagai berkas turunan. File yang mempunyai nama yang sama tetapi berbeda nomor generasinya. Jika old master yang sekarang merupakan generasi 1, maka new master berikutnya merupakan generasi yang kedua. New master pada next cycle menjadi generasi 3 dan seterusnya. Kesimpulannya, organisasi berkas sekuensial adalah merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas. Dalam organisasi sekuensial, pada waktu record ini dibuat, record-record direkam secara berurutan. Jadi, dalam organisasi berkas sekuensial, bukan berarti bahwa record-record tersebut disimpan dalam urutan numerik. Jika kita ingin menambahkan suatu record pada berkas sekuensial, maka record tersebut akan terletak pada akhir berkas. Organisasi berkas sekuensial dapat terdiri dari record-record yang berbeda jenis.
Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.